Nah, jadi saya memberikan edukasi ini dengan tujuan baik, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan buat sahabat semua, supaya sahabat bisa menikmati hal yang baik dari saya, supaya tidak ada sesuatu yang tertinggal dengan kesan buruk. Ya, sahabat akan hebat sekali. Ya, sahabat akan hebat sekali kalau sahabat patuh pada statement yang saya sudah buat. Jadi ada 4 syarat, 2 unsur. Sahabat harus patuhi itu. 4 syarat, 2 unsur itu. Pertama adalah harus ada air, apapun kondisinya. Ya, harus ada air, apapun kondisinya. Mau airnya keruh, mau airnya berbau, yang penting itu air sumur atau air baku yang akan kita gunakan untuk menjadi air bersih. Pasti sahabat sudah bisa menebak. Bisa kita jadikan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci kakus. Ya. Nah, berikutnya setelah air ada, kita gunakan makrofilter. Makrofilter itu wujudnya pun banyak, ya. Makrofilter itu bukan hanya filter dish saja, tapi makrofilter dengan yang makrofilter itu membedakannya gampang, ya. Pak, kalau makrofilter itu membedakannya bagaimana? Jadi makrofilter itu membedakannya bahwa satuan dari makrofilter itu kita sebut mesh. Jadi bukan mikron, satuannya mesh. Jadi biasanya macam pasir silika itu meshnya 16 sampai 36. Ada juga mesh yang lebih halus. Kemudian ada juga yang menggunakan filter dish mesh 120. Kemudian dari makrofilter itu syarat ketiga harus ada mikrofilter. Mikrofilter, kalau air kita buruk, kita harus menggunakan 2 atau 3 tahap, ya. Misalnya dari pasir silika, sahabat pakai pasir silika. Di sana satuannya adalah mesh 36. Sahabat pakai 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron. Ini yang saya maksud dengan 3 tahap tadi. Kemudian syarat yang keempat, syarat terakhir, itu sahabat harus menggunakan ultrafilter. Ultrafilter ini sahabat harus pertimbangkan dengan baik, memilih bahan dengan baik, karena ultrafilter ini itu punya 4 jenis secara umum, ya. 1 berbahan HDPE, 2 ultrafilter berbahan katun, 3 ultrafilter berbahan LS atau PS. Kemudian yang keempat itu ultrafilter bermaterial atau berbahan PVDF. Jadi ada 4 ini bisa membedakan harganya. Nah, suatu sistem pengolahan air itu memang membutuhkan 4 syarat ini. 2 unsurnya adalah jika airnya berbau, kita pakai arang. Jika airnya mengandung bakteri, kita gunakan klorin. Saya selalu memang menekankan di klorin. Kenapa menekankan di klorin? Karena klorin ini paling murah, ya, paling murah dalam pembiayaannya. Pertama, 1 tablet itu harganya cuma 30.000. Kalau kita menggunakan ozon per miligram, saya tidak bisa diperkirakan lagi harganya. Kalau kita menggunakan ultraviolet, itu cara kedua setelah klorin. Klorin itu tidak berbahaya kalau kita gunakan sebatas yang kita butuhkan. Tetapi kalau klorin itu kemudian kita telan, nah itu baru berbahaya. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, sahabat, saya akan tunjukkan sistem yang lengkap, karena banyak yang bertanya-tanya dan meraba-raba tentang apa itu sistem filterisasi. Saya akan tunjukkan kepada sahabat. Ini di belakang sudah saya sediakan seperti ini. Nah, jadi saya harapkan bahwa sahabat tidak bertanya berapa harganya, tetapi saya harapkan bahwa sahabat akan pahami ini dengan baik. Sahabat, ini adalah sistem pengolahan air yang bisa kita gunakan untuk banyak hal, ya. Yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Misalnya sahabat bisa gunakan ini untuk MBG atau dapur SPPG. Bisa digunakan untuk depot air minum.
bisa digunakan untuk es kristal, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang tujuannya adalah untuk menghasilkan air bersih untuk dijadikan air konsumsi atau air minum. Ya, prinsip pemahamannya seperti itu. Nah, sahabat, ketika sahabat sudah melihat ini, ya, saya akan urutkan dari awal, ya, dari awal. Jadi, prinsip ini adalah prinsip pengolahan air untuk menjadikan air itu air jadi. Jadi, sumber air masuk itu akan masuk lewat sini, ya. Di sini saya sudah menggunakan filter bag atau kantong penyaring air, ya, kantong penyaring air dengan bahan seperti ini. Nah, saya menggunakan kantong penyaring air seperti ini, ya, dengan kerapatan 100 mikron. Sahabat harus bisa bedakan. Kantong penyaring air ini istimewa, ya. Kantong penyaring air ini istimewa. Kenapa dia menjadi istimewa? Karena kantong penyaring air ini, ya, ini kantong penyaring air, dia kemudian menjadi istimewa karena kantong penyaring air ini punya kerapatan mulai dari 100 mikron sampai setengah mikron. Jadi dia mulai dari makrofilter sampai di standar ultrafilter, kantong ini ada. Nah, itu yang membuat dia istimewa. Jadi, sahabat harus pahami ini dengan baik, bahwa kantong penyaring air ini, ya, jangan dibandingkan atau jangan disamakan dengan yang sahabat bisa mudah dapatkan. Tetapi kantong ini memang spesifik dia. Untuk yang 1 mikron dan 0,5 mikron itu ketebalan dan kerapatannya itu bisa sampai 0,5 mikron atau setengah mikron. Bagi yang kurang paham, saya perjelas lagi bahwa kerapatannya di bawah 1 mikron. Makanya dia menjadi istimewa, ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan kantong ini, ya, yang sudah 0,5 mikron, itu dia sudah masuk dalam kategori ultrafilter. Jadi ultrafilter ini karena dia memang sangat rapat, otomatis dia akan lebih cepat tersumbat dibanding dengan mikrofilter yang lain seperti itu. Nah, jadi setelah di sini, ya, di sini ada kantong seperti ini, ya, tapi di dalamnya sudah saya isi dengan arang. Jadi sudah saya isi dengan arang untuk kemudian saya tempatkan di bagian utama ini. Jadi di sini ada makrofilter 100 mikron berisi arang. Kemudian di sini ini ada mikrofilter juga seperti ini, ya, yang kerapatannya 10 mikron. Saya pasang di sini. Sama, di dalamnya juga berisi arang. Jadi berisi arang. Setelah itu, ya, di sini ada ultrafilter. Ultrafilter PVDF. Nah, ultrafilter PVDF itu ini pengetahuan khusus ini, ya. Ini ultrafilter PVDF. Kebanyakan dari kita itu tidak asal saja tidak memahami dengan baik. Ultrafilter ini punya kerapatan 1/100 mikron, ya. Jadi ultrafilter ini punya kerapatan 1/100 mikron dia, ya. Nah, karena dia itu rapat sekali 1/100 mikron. Sahabat bisa bayangkan, bakteri saja tidak lolos dari tali ini, ya. Bakteri saja tidak lolos dari tali ini, apalagi sedimen air, apalagi zat besi. Semua yang masih berupa wujud itu masih bisa disaring dengan PVDF ini. Itu yang tadi saya katakan, bakteri saja tidak lolos dari PVDF, apalagi polutan air. Jadi PVDF ini sangat mudah tersumbat. Yang rawannya lagi, dia tidak bisa ditekan lebih dari 1,5 kg per cm persegi atau sekitar 15 PSI, ya, PSI. Jadi kalau kita tekan dia dengan pompa yang keras, dengan pompa yang kencang, PVDF ini akan tersumbat. Kenapa dia tersumbat? Sahabat lihat bahwa tali PVDF ini, ya, ini seperti selang. Jadi persis selang mini itu.
Jadi di tengahnya ini lubang ya. Jadi kalau kita miringkan begini, ini bisa dilihat ini lubang-lubang ini. Nah, sama dengan selang. Ketika air itu kencang, ditekan dengan pompa yang kuat, dengan pompa yang dahsyat, selang ini akan kempes. Kalau dia kempes, dia tidak bisa mengalir. Pabrik tidak semata-mata membuat ini dengan tekanan maksimal, kemudian air tidak akan mengalir. Tidak, dia sudah pikirkan dengan baik. Jadi di dalam selang ini sudah ada talinya, tali linen yang melindungi supaya PVDF ini tidak mudah gepeng, tidak mudah cemet ya. Jadi dia tidak bisa gepeng. Nah, tali di dalam ini, tali linen ini sangat kuat ya. Walaupun dia cuma satu ya, walaupun dia cuma satu seperti ini, tapi ini kuat sekali ya. Dia tidak bisa mudah putus. Nah, karena dia diberi perlindungan dengan linen di bagian dalam. Andai kata tidak ada linennya, ini kita tarik putus ya. Andai kata tidak ada linennya, kita tarik ini putus. Coba berikan saya tali di atas ini. Itu yang ruwet. Nah, jadi dia memang di dalam sini itu dipasang linen. Oleh sebab itu jangan menekan tali PVDF ini dengan pompa air yang besar. Jadi harus terukur. Sahabat bisa lihat, kalau sahabat menggunakan PVDF atau ultrafilter ini ya, sahabat menggunakan ultrafilter ini, kemudian tanpa filter pendahulu di belakangnya, 1 jam dia tersumbat ini. 1 jam dia mampet. Makanya banyak yang komen-komen itu bilang bahwa saya sudah pakai PVDF Pak, tapi 2 hari tersumbat. Ada lagi yang bilang saya sudah pakai PVDF Pak, tapi 2 jam tersumbat. Iya, karena tidak ada pengaman sebelum ini. Nah, makanya saya pasang pengamannya di sini ya. Saya menggunakan big hosing dari Blue, kemudian dengan filter di dalamnya punya kerapatan 1 mikron, gunanya untuk melindungi ultrafilter yang di sini ya. Jadi gunanya untuk melindungi ultrafilter supaya ultrafilter ini tidak cepat tersumbat. Jadi sahabat tidak boleh pasang ini langsung dari pompa air, harus ada pelindungnya. Nah, di sini sudah sistem lengkap. Mesin ini bisa digunakan untuk usaha air minum, usaha air bersih, atau untuk dapur MBG atau SPPG yang saya jamin kualitasnya dia akan bebas dari bakteri ya. Nah, sahabat, dari proses ini sudah mengikuti 4 syarat 2 unsur yang sering statementnya saya kemukakan buat sahabat. Jadi setelah dari mikrofilter 1 mikron kemudian ke ultrafilter 6.000 liter per jam ya. Ultrafilter 6.000 liter per jam, maksudnya itu tipenya, bukan alirannya. Yang salah paham itu begini, ketika Anda membeli ultrafilter 2000 GPD atau 2000 liter per jam, sahabat langsung berpikir, wah ini 2000 sudah kencang ini ya, sudah bisa mengalir sekencang-kencangnya. Bukan begitu konsep pemakaiannya. Konsep pemakaiannya adalah ya, yang harus sahabat pahami, konsep pemakaiannya itu sangat sederhana. Jadi konsep pemakaiannya itu begini. Kalau di kita punya sepeda motor, di sepeda motor itu akan ada speedometer itu. Ada tulisannya 120 km per jam. Sekarang yang jadi masalah adalah apakah sepanjang di jalan raya sahabat menggunakan motor itu dengan kecepatan 120 km per jam? Itu sangat tidak mungkin. Justru karena tidak mungkin itulah ya, karena tidak mungkin itulah, jadi sahabat harus menggunakan ultrafilter walaupun dia tipenya 6.000 liter per jam. Itu karena ukuran besarnya. Jadi misalnya sahabat pilih mobil 2000 cc, tujuannya supaya kuat mendaki, bukan karena kencangnya. Sahabat beli mobil atau beli sepeda motor 150 cc, tujuannya supaya dia kuat di bawah boncengan. Jadi pilihannya tidak boleh kita salah pikir bahwa boncengan ini ya, bahwa membonceng ini itu adalah bagian dari
kecepatan motornya, tetapi bagian dari kekuatan sepeda motor itu. Nah, sama di sini 6.000 liter itu bukan karena dia harus mengalir 6.000 liter, tetapi supaya dia bisa memproduksi jauh lebih banyak daripada tipe yang lebih kecil. Nah, sahabat Kedimas, setelah dari ultrafilter ini, air kita tampung di toren stainless ya. Air kita tampung di toren stainless seperti ini, ya. Kita harus menampung air di toren stainless jika air itu digunakan untuk air minum. Kita harus menampung di toren stainless ya, di toren stainless ini jika air itu akan digunakan untuk dikonsumsi. Jadi jangan menampung air di toren plastik jika toren itu untuk kebutuhan air minum. Ini yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau di dapur MBG yang saya sudah berkeliling di banyak tempat atau di dapur SPPG, menurut saya ini ya, kesalahan yang paling fatal adalah mereka menggunakan tandon plastik yang besar 5.000 liter, mereka taruh di lantai atas. Kenapa? Mereka menggunakan tandon yang begitu besar, tandon plastik ditaruh di atas. Sebenarnya itu tidak membutuhkan air, kebutuhan penampungan yang besar di atas. Karena kalau air di tandon di atas itu habis, bukankah pompa air akan mensuplainya dari bawah? Ini yang kurang dipertimbangkan. Akhirnya butuh biaya yang besar untuk menempatkan tandon itu di atas. Tetapi kalau kita menggunakan tandon 2.000 liter terbuat dari stainless, keamanannya akan terjaga. Pertama, instalasinya mudah. Yang kedua, tidak membutuhkan rangka besi untuk menopang tangki yang besar. Dan kualitas hasil airnya maksimal kalau kita menggunakan tangki sebesar ini. Nah, sahabat, inilah sistem lengkap dari sebuah sistem pengolahan air yang bisa kita gunakan untuk kepentingan air minum, kepentingan air bersih, untuk depot isi ulang air minum, digunakan untuk dapur MBG atau SPPG, digunakan juga untuk bisnis usaha yang lain. Dan kualitas air yang dihasilkan dari mesin ini itu tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023. Jadi prinsip pemahaman kita itu bukan karena air ini harus begitu, kata tetangga saya airnya harus begitu, kata teman saya airnya harus begitu. Tidak, jangan berpatokan pada kata-kata orang, tapi berpeganglah pada peraturan. Jadi dalam mengolah air itu kita patuhi saja hukum bumi ini. Kalau bumi ini sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 bahwa air yang baik yang boleh dikonsumsi adalah TDS-nya atau total dissolvent solid atau kandungan mineral berat di dalam air tidak boleh melebihi 300. Berarti di bawah 300 boleh gitu ya. Kemudian air harus bersih, bening, tidak berbau, tidak berasa. Ikuti patuhan itu. Jadi air harus bening, bersih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kalau kita dalam bisnis air atau pengelola air sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan, itulah yang terbaik. Sahabat Kedimas, dimanapun sahabat berada, terima kasih atas atensinya. Sudah waktunya duhur, kita rehat sejenak. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kedimas.